Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Kembali lagi dengan video soal pretest PPG. Kali ini bagian 3 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 41. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. Dan D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Dan jawabannya adalah B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Soal nomor 42. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. Dan D. Metode cerita. Jawabannya adalah D. Metode cerita. Soal nomor 43. Berikut diberikan studi kasus. Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu, kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet. B. Metode suku kata. C. Metode SAS. Dan D. Metode cerita. Jawabannya adalah B. Metode suku kata. Soal nomor 43. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali A. Menulis tentang berbagai topik. B. Menulis pengumuman. C. Menulis pantun. Dan D. Menulis memo. Jawabannya adalah C. Menulis pantun. Soal nomor 45. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita, biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario. Perilaku dan perlengkapan. Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita. B. Cerita berantai. C. Bermain peran. Dan D. Dramatisasi. Jawabannya adalah D. Dramatisasi. Soal nomor 46. Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi logika atau penalaran matematika. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta Ibu Kota Republik Indonesia? A. Jakarta bukan ibu kota RI. B. Jakarta adalah ibu kota RI. C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta. Dan D. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota dari RI. Jawabannya adalah A. Jakarta bukan ibu kota RI. Soal nomor 47. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan. B. Blok Dienis. C. Loncat katak. Dan D. Papan berpaku. Jawabannya adalah B. Blok Dienis. Soal nomor 48. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, dan waktu.
B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. Dan D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan waktu. Jawabannya adalah D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, dan waktu. Soal nomor 49. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran di SD. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya. B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat. D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Jawabannya adalah B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang. Soal nomor 50. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa, yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. Dan D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Jawabannya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Soal nomor 51. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan pengalaman Pancasila. Sila ke A1, B2, C3, dan D5. Jawabannya adalah D5. Soal nomor 52. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat, serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video, B. Slide, C. Corel Draw, dan D. Radio. Jawabannya adalah A. Video. Soal nomor 53. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Dan D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih. Jawabannya adalah C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Soal nomor 54. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Melestarikan lingkungan masyarakat. C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. Dan D. Sebagai sumber kekayaan alam. Dan jawabannya adalah A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Soal nomor 55. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik, yaitu A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, dan D. Erosi. Jawabannya adalah D. Erosi. Soal nomor 56. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu A. Belalang, B. Nyamuk, C. Lalat, dan D. Semut.
Jawabannya adalah A. Belalang. Soal nomor 57. Katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu. Bernapas menggunakan A. Trakea, B. Paru-paru, C. Insang, dan D. Kulit. Jawabannya adalah C. Insang. Soal nomor 58. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota, B. Menjaga tanah dan mencegah erosi, C. Memperoleh kayu yang berlimpah, dan D. Meningkatkan pendapatan. Jawabannya adalah B. Menjaga tanah dan mencegah erosi. Soal nomor 59. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis, B. Didaur ulang, C. Dikubur di dalam tanah, dan D. Dibiarkan di tempat terbuka. Jawabannya adalah B. Didaur ulang. Soal terakhir. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. Dan D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Jawabannya adalah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Demikian soal-soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.